Perkenalkan, saya Duriasih, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika, akan melakukan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pendidikan ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa Sartini. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu jaga kesehatannya. Jangan lupa selalu cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, selalu dalam batas. Nanti kalian absen ya di grup, nanti kalian kirimkan ke ibu untuk absennya hari ini siapa saja yang hadir. Apakah suara ibu jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sinyal hari ini cukup bagus. Ya, sebelumnya untuk hari ini Ibu ada motivasi buat kalian. Motivasi hari ini adalah pendidikan tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Ini menurut Malcolm X. Ini untuk motivasi hari ini. Kemudian untuk pembelajaran ada video berikut, kalian saksikan dulu video ini ya. Saya mau nanya dulu, ini kan saya mau di Pancala. Ini alamatnya di Pancala. Pancala atas sana? Oh, Pancala itu lewat Citeureup baru ke Pancala. Gimana? Citeureup. Tahu. Citeureup sampai sekarang ini ya, ini Naringgul nih. Ini dari kita nih Naringgul. Ya. Nih, ini Citeureup. Ini langsung Pancala di sini. Sebetulnya yang dekat di Terus mana? untuk ke Citeureup itu ada dua jalan nih. Di sini bisa lewat Datar Kubang, bisa juga lewat yang jalan raya nih Datar Kubang nih. Nih, Datar Kubang yang sebelah sana. Ya. Bisa juga jalan raya. Nih yang sini jalan raya bisa lewat SMP 1 kan ke bawah tuh ya, sampai di Citeureup. Nah, nanti kalau udah sampai Citeureup ada tiga jalan nanti mah. Nih ke sini bisa lewat Cisentop yang daerah rumah Pak Dedi. Iya, tahu. Terus bisa lewat Pasir. Nah, yang lewat tengah. Nah, itu bisa juga lewat yang Ciloa. Yang Ciloa yang dekat rumahnya Pendangnya sampai di Pancala, tinggal nanya aja di sana. Alamatnya RT/RW-nya. Dari video yang kalian saksikan tadi, kira-kira apa sih yang dibicarakan, apa yang sedang dibicarakan Pak Asep sama Bu Novi? Coba, apa yang dibicarakan? Jalur jalan. Rute jalan ya dari Naringgul ke Pancalan tadi. Ada yang tahu nggak itu tadi ada berapa jalan dari Naringgul ke Pancalan? Berapa, Yulia? 3. Kita Yulia tadi berapa, Yulia? 2. Nanti kita nanti makanya dari video tadi kita akan pelajari materi yang dengan video tadi, yaitu tentang kaidah pensatuan. Nah, kaidah pensatuan ini ada aturan pentingkan dan sebelumnya tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita hari ini
setelah kalian dapat kemudian setelah mengamati beberapa masalah konseptual, siswa dapat menganalisis aturan penjumlahan kalian dengan cepat. Terus siswa dapat menyelesaikan masalah yang siswa dapat kasih konsep dan kalian secara cepat. Ya. Nah, dari kaidah tentunya kalian sudah ya untuk menjumlahkan sama mengalikan. Nah, ada yang masih kesulitan apa menjumlahkan sama mengalikan? Kesulitan nggak? Apalagi kelas 12, saya yakin sudah pintar kalau menjumlah sama mengali. Nah, ini juga penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mulai ke materi yaitu tentang aturan perkalian. Nah, ini ada aturan perkalian. Coba bacakan. Ya, coba baca. Hindariin. Ya. Aturan perkalian. Contoh 1. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Kira-kira ada berapa kalau tadi Budi punya 3 baju dengan warna 3, ya. Kemudian 2 celana warna hitam dan coklat. Ada yang tahu? Ada berapa pasang kira-kira? 6. 6. Coba ya. Jadi punya 3 baju dan 2 celana dengan warna yang berbeda. Kita lihat penyelesaiannya. Di sini kalian bisa menggunakan diagram pohon. Misalnya di sini baju ada 3, celananya ada 2, berarti 1 baju ini bisa dipasangkan dengan 2 celana. Jadi pasangannya yang pertama putih hitam, putih coklat. Yang kedua misalnya bajunya batik dipasangkan dengan celana hitam dan celana batik dengan celana coklat. Ini juga batik hitam, batik coklat ya. Dan seterusnya ini ada berapa pasang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang. Jadi betul ya. Ini adalah cara diagram pohon. Kemudian bisa juga kalian dengan menggunakan tabel silang. Ya. Kalau tabel silang berarti menggunakan tabel seperti ini. Ya. Warna celana ada hitam coklat, ini bajunya putih batik coklat dipasangkan. Putih hitam, putih coklat, batik hitam, batik coklat, coklat hitam dan coklat coklat. Ini juga tersusun 6 pasang. Kemudian bisa juga dengan cara yang ketiga yaitu pasangan terurut. Nah, kalau pasangan terurut kalian bisa menggunakan himpunan A misalnya putih batik coklat, himpunan B hitam coklat. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Jadi ada 6 cara sama, jadi bebas. Kemudian contoh yang kedua. Coba bacakan Cantika, ayat Cantika. Dibaca, Bu. Iya. Doni akan membuat label untuk suku cadang menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan banyaknya label yang dapat dibuat bilangan ribuan. Tentukan banyaknya label yang dapat dibuat dengan bilangan ribuan. Ribuan itu berarti ada, angkanya ada berapa kalau ribuan? 4, ya ada 4 tempat. Ada yang sudah pernah membaca mungkin di bahan buku ajar? Di bahan ajar?
cara menyusun angka-angka ini. Bagaimana penyelesaiannya kira-kira? Jadi misalnya ada 4 tempat, berarti yang bisa dibuat angka ribuan, angka berapa saja? 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu bisa dibuat ribuan ya. Kemudian kalau yang bisa dibuat ratusan, angka berapa saja? Semua bisa dibuat ratusan? Tidak? Bisa. Ya, berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 5. Kemudian untuk puluhan, puluhan ini bisa semua? Bisa? Bisa. Nah, untuk satuan, angka 0 Bisa. sampai 10 bisa. Ya. Enggak. Karena tidak ada ketentuan harus berbeda, maka seperti ini. Untuk angka ribuan, jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka. Ratusannya ada 6 angka, puluhannya 6 angka, dan satuannya 6 angka. Nah, ini kemudian dikalikan. Angka 5 kali 6 kali 6 kali 6. 6. Nah, Itu untuk yang contoh 2. Kemudian sekarang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan. Coba baca dulu aturan penjumlahan. Teta ada, Teta? ada Coba Teta baca, Teta. ada Bu. Ya, coba baca contoh 1. Baca Bu. Ya, baca dulu. Ingin sekali makan di restoran. Di tempat tinggal Anita ada 2 restoran yang menyajikan menu berbeda. Restoran A menyajikan ayam penyet, ayam bakar, dan ayam goreng. Restoran B menyajikan menu gulai kambing, sate kambing, dan sate ayam. Berapa banyak menu pilihan makan yang dapat dipilih Anita? Nah, berapa banyak menu pilihan yang bisa dipilih Anita? Ada yang tahu? Restoran A ada 3 pilihan, restoran B ada 3 pilihan. Berarti ada berapa banyak pilihan? 6. Ya, betul kan? Nah, Nah, betul ya. Nah, jadi ini tinggal ditambah ya, kalau aturan penjumlahan tinggal ditambahkan, kalau aturan perkalian tinggal dikalikan. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6 pilihan. Nah, restoran A ayam penyet, kemudian di restoran A ada ayam bakar, di restoran A ada ayam goreng, dan seterusnya. Ini ada 6 pilihan. Kemudian contoh yang kedua dari aturan perkalian. Nah, di sini coba Sartini bacakan. Contoh yang kedua, berapa banyak jarak yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A menuju kota D? Nah, ini di gambarnya. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota D? Ini tadi yang di itu ya, di Pak Asep tadi, nah, di video tadi Pak Asep sama Bu Novi. Tadi ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Nah, sekarang kita samakan bagaimana menghitung rute. Di sini A ke B itu ada 4 jalan, B ke D ada 3 jalan. Kemudian bisa juga A ke D itu lewat C. Nah, A ke C 3 jalan, C ke D 3 jalan. Yang pertama dulu, kita misalnya mau dari A ke D lewat B. Kira-kira kalau dihitung ada berapa rute? Ada berapa banyak jalan? 7. Yang lain sama? Ada 7. Ada 7. Nah, coba ya. Misalnya ini saya jalan dari yang pertama ini ya. Dari A yang pertama, kemudian B yang kedua. Ini sudah 1 ya. Kemudian yang kedua. Dari yang kedua ke yang pertama. Ada 2 cara. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga ke yang pertama, berarti 4 cara. Yang keempat ke yang pertama, apa? 5. Ini baru jalan yang pertama. Sekarang kita lewat yang kedua.
Nah, ini yang pertama dari A ke yang kedua, berapa? 6. Nih. Yang kedua ke yang kedua, 7. Yang ketiga ke yang ketiga, 8. 4 ke yang kedua, 9. Kemudian kita manfaatkan dulu nih. Jadi kita misalnya dari pertama ke tiga, berarti 10. Yang kedua ke yang ketiga, 11. Yang ketiga ke yang tiga, 12. Berarti ada berapa? 12. Ada 12. Ada 12 cara. Nah, 12 cara ini itu kalian bisa kalikan 4 kali 3. Ya. Ini masih perkalian. Yang bawah juga sama. Kalau kalian hitung ada berapa cara jalannya? 9. Ya. Nah, kalau kalian bisa pilih ke B, juga bisa pilih C, total semuanya ada berapa banyak jalan? Semuanya totalnya. Dari sini 12. Yang bawah tadi 9, berarti totalnya ada 21. Ini ya. Jadi ini penjumlahan yang tapi tipenya ini campuran antara perkalian dengan di 12 tambah 9, 21 ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ini apa, Yul? Saya mau bertanya, bagaimana cara membedakan soal-soal aturan penjumlahan dan perkalian? Bagaimana cara membedakan penjumlahan dengan aturan perkalian? Ya, pertanyaannya. Mungkin ada yang tahu aturan penjumlahan itu yang seperti apa ya? Kadang kita soal-soalnya itu hampir sama, jadi suka bingung ya. Nah, di sini ada perbedaan aturan penjumlahan dan perkalian. Itu sekali pertanyaannya. Kalian bisa lihat untuk aturan perkalian, itu ciri yang pertama, jika ada beberapa kegiatan yang independen atau tidak terikat, dan semuanya harus dilakukan. Semuanya harus dilakukan. Contohnya tadi, pakai celana dengan pakai baju. Ya. Nah, ini harus dua-duanya dilakukan. Harus pakai celana dan harus pakai baju. Kemudian untuk aturan penjumlahan, jika ada beberapa kegiatan saling lepas atau tidak dapat terjadi bersamaan dan salah satunya harus dilakukan. Seperti tadi, kalau makan di restoran A, kita tidak bisa dua-duanya sekaligus makan di restoran B. Harus salah satu. Kemudian ciri yang kedua, kalau aturan perkalian menggunakan kata penghubung yang biasa, misalnya dan, serta, juga, atau kata penghubung yang mengurutkan. Lalu kemudian selanjutnya, seperti tadi, pakai celana dan pakai baju. Ada baju. Kemudian kalau yang penjumlahan, ini kata penghubungnya memilih. Memilih itu bisa atau, ataupun, maupun, dan seterusnya. Jadi memilih makan di restoran A atau memilih makan di restoran B. Itu ya yang tadi. Kemudian ada yang perkalian. Ini ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Seperti tadi, pakai celana dan pakai baju itu kegiatannya berbeda. Tapi semuanya harus dilakukan. Ya. Kalau tidak pakai celana nanti bagaimana ya? Kemudian untuk aturan penjumlahan, ini ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu dilakukan atau kita sedang membagi kasus. Seperti tadi yang jalan, ya. Jalan itu ada dua kasus, melalui B atau melalui D. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut kalau sudah paham. Supaya lebih memahami materi penjumlahan dan perkalian, kita lanjut ke LKPD-nya. Nanti ada LKPD, kalian harus mengerjakan LKPD yang kemarin Ibu sudah share ya. Pertama, kegiatan 1, ini permasalahan pertama yaitu Sabrina yang memilih jurusan MK, yang nanti kalian kerjakan, ada langkah-langkahnya. Kemudian
Nanti buat kesimpulannya apa. Kemudian uang kegiatan kedua, ini tentang sebuah perusahaan yang menawarkan paket bundling. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, ini tentang penyusunan angka-angka. Ya. Tentunya sudah ada yang mengerjakan di rumah? Sudah. Jadi nanti coba ya kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian, bersamakan apakah bersama dengan yang lain atau tidak. Silakan nomor 1, siapa yang mau presentasi? Nah, presentasikan LKPD Kegiatan kegiatan 1. Saya bacakan dulu soalnya ya. Sabrina adalah murid lulusan SMP yang akan meneruskan jenjang pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Sabrina ingin memilih salah satu program keahlian di sekolah favoritnya, yaitu SMK Prima dan SMK Nusa. SMK Prima membuka 3 program keahlian, yakni akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Sedangkan SMK Nusa membuka 4 program keahlian perkantoran, usaha jasa pariwisata, dan multimedia. Berapa banyak program keahlian yang dapat dipilih Sabrina? Dari soal ini, seperti yang sudah kita ketahui tadi dari Ibu bahwa ciri-ciri untuk memilih antara perkalian dan penjumlahan itu bisa dilihat dari kalau penjumlahan berarti tidak bisa dipilih dua-duanya, tidak bisa dipakai dua-duanya. Karena di sini juga si Sabrina harus memilih salah satu, berarti kita menggunakan cara penjumlahan. Meskipun di sini kata penghubungnya SMK Prima dan SMK Nusa, tetapi Sabrina tetap harus memilih satu karena tidak mungkin Sabrina memilih sekolah di 2 sekolah. Penyelesaian langkah pertama, SMK Prima memiliki 3 program keahlian, yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Terus SMK Nusa ada 4, itu bisa dibaca sendiri. Kemudian langkah kedua, berapa banyak pilihan program keahlian yang dapat dipilih Sabrina. Langkah ketiga, kita menggunakan aturan penjumlahan. Langsung ke penyelesaian. Dengan menjumlahkan banyaknya keahlian di SMK Prima dan SMK Nusa, yaitu 3 ditambah 4, hasilnya 7. Jadi pilihan yang dapat Sabrina pilih ada 7. kemudian kita lanjut ke presentasi yang kedua. Yang mau presentasi kedua? Bu. Dari saya Kevin dari Kenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi kegiatan 2 ya. Untuk sebelumnya, apakah tulisan dan suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Langsung saja, saya bacakan dulu permasalahannya. Sebuah perusahaan smartphone Xphone menawarkan paket bundling yang berisi kartu perdana dengan pilihan paket internet serta tambahan bonus aksesoris berupa flip cover untuk setiap pembelian produk smartphone yang dijual. Konsumen dapat memilih pilihan paket internet berupa paket internet unlimited 1 bulan atau pilihan paket kuota 12 GB dan 4 pilihan warna flip cover yakni hitam, putih, kuning, atau ungu. Berapakah banyak pilihan paket bundling yang dapat dipilih konsumen untuk setiap pembelian smartphone tersebut? Nah, penyelesaiannya langkah pertama, kumpulkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan di atas tadi.
Siapa yang mau presentasi yang ketiga? Saya, Bu. Nah, coba. Sartini. Sebelumnya, ini saya tulis di LKPD. Terlihat tidak? Ya, sudah terlihat. Terlihat. Ya. Terdapat angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka. Berapa banyak bilangan tersebut jika A. Dalam bilangan tersebut tidak boleh ada angka yang sama. B. Dalam bilangan tersebut boleh ada angka yang sama. Nah, penyelesaian A. Karena bilangan tidak boleh ada angka yang berulang, maka angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Dan karena 3 angka yang dipilih, maka kita misalkan 3 kotak. Nah, berikut cara pengisian masing-masing kotak. Pilihan angka ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ada 5 pilihan angka. Banyaknya bilangan yang dibentuk adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cara. Yang lain sama tidak? Sama. Ada yang masih belum paham tentang ini? Alhamdulillah tidak. Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Siapa itu? Yulianti. Teta, Teta. Oh, Teta. Teta, Bu. Ya, Teta tanya apa, Teta? Saya belum paham kenapa yang poin A hasilnya 5 kali 4 kali 3 dan yang B hasilnya 5 kali 5 kali 5. Kenapa yang A 5 kali 4 kali 3, yang B 5 kali 5 kali 5? Sartini bisa dijelaskan lagi, Sart? Bisa, Bu. Ya, coba. Pertanyaan yang pertama yaitu kenapa yang A isinya 5 kali 4 kali 3. Itu karena bilangan tidak boleh ada yang berulang. Nah, pilihannya yang pertama itu kotak A, yaitu nilai jumlah semuanya. Mungkin kalau tidak paham bisa ditanyakan ke Ibu. Gimana, Win? Win. Sama tadi Teta ya. Gimana, Teta? Tidak paham belum? Tetanya nggak ada, Bu. Oh, lupa. Oke ya, yang lain paham ya? Paham. Iya, Bu, paham. Pertanyaan lain nggak? Atau sudah paham semua tentang aturan penjumlahan dan perkalian? Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Dari apa, Win? Di rumah saya sempat mempelajari bahan ajar. Yang bagian nomor 5 itu pengerjaannya bagaimana ya, Bu? Bahan ajar di nomor 5. Ya, bagus sekali. Sudah belajar di bahan ajar. Angka bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang sama. Berapa banyak bilangan-bilangan yang dapat disusun yang lebih dari 410? 1 kali 5. 5 kali 4. 20. Itu jumlah total semuanya, berarti tinggal dijumlahkan. 32. 12 ditambah 20 dengan 32. 32. Sekali ya. Jadi kalau ini boleh kalian nanti screenshot cara mengerjakannya. Di sini paham? Insya Allah paham. Sekarang kita selesai untuk pembelajaran aturan perkalian dan penjumlahan. Sekarang kita simpulkan. Coba buat kesimpulannya yang tadi. Apa kesimpulannya? Siapa yang menentukan? Yulia, Yul? Yul, simpulkan apa kesimpulannya? Iya, Bu. Banyak cara untuk menyusun n unsur yang tersedia pada aturan perkalian adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali
K seterusnya dikali KN. Banyak cara untuk N buah peristiwa pada aturan penjumlahan adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K seterusnya ditambah KN. Kemudian untuk hari ini saya akan mengambil penilaian dan mengetahui mengambil nilai kalian apakah sudah paham tentang materi ini atau belum. Ini saat penilaian itu ada penilaian. Nanti kalian melakukan bagaimana yang dilakukan dengan aturan perkalian dan mana yang diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Jadi kalian bisa screenshot ya. Kalian kerjakan waktu 15 menit setelah Zoom ini selesai, nanti kalian kirimkan lewat WA atau lewat Google Classroom. Terus untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang permutasi. Kalian bisa cari dulu internet atau dari buku ya, supaya tahu tentang permutasi. Belajar tentang permutasi. Cukup sekian ya pembelajaran ini. Sebelumnya mungkin untuk pembelajaran hari ini yang kalian rasakan, coba bisa dijawab salah satu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ketika pembelajaran hari ini, saya merasa tahu yang sebelumnya nggak tahu. Jadi mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Setelah ini kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan tutup doa, bisa dipimpin Sina, ada Sina. Sampaikan pimpin doa, sampaikan. Baik, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan Zoom Class Meeting ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.